warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Abdi. Di kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua ya. Nah, di depan saya ada sebuah amplifier yang digunakan untuk rumah ibadah atau masjid ya teman-teman ya. Digunakan pada masjid sebagai pengeras suara gitu teman-teman ya. Dan ini sebenarnya masih nyala tapi tidak keluar suara ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa rusaknya itu teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan cara benar pemasangan corong toanya atau speaker toa yang ada di atas kubah biasanya atau di atas menara masjid. Mereka atau rata-rata orang awam tuh banyak tidak paham ya, atau kurang tepat cara pemasangan outputnya gitu teman-teman ya, output dari sebuah amplifier ini ya. Di sini kan ada outputnya yang 4 ohm ya, nilai impedansinya 4 ohm dan 8 ohm, dan ini 4 ohm sama 8 ohm tuh untuk impedansi low ya, low impedansi gitu teman-teman ya, sebuah speaker toa yang low impedansi gitu teman-teman. Dan untuk di sini ada 70 volt dan 110 volt ya teman-teman ya, dan ini digunakan untuk speaker yang high impedansi gitu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan speaker yang low impedansi, kita pasang ke output yang 70 volt ini ya, tentu speakernya bakal jebol ya teman-teman ya. Tapi di sini kerusakannya saya akan jelaskan sedikit ya. Ini tidak ada rusak ya, setelah saya amati gitu, tidak ada yang rusak komponennya. Saya periksa satu persatu mulai dari transistor penguatnya ini ya, dan beberapa komponen lainnya. Misalnya di situ ada transistor, dan transistor yang kecil-kecil ini juga termasuk dioda Zener, tidak ada yang masalah. Tapi saya heran kenapa tidak bisa ada suara gitu. Ternyata di sini ada yang terputus jalur ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah kabel kuning yang saya jumper ya teman-teman ya. Memang kalau diamati tidak kelihatan yang putus jalurnya teman-teman. Yang jelas putus jalurnya berada di sini teman-teman ya. Mungkin di depan kamera ya kurang kelihatan ya teman-teman ya. Ini papan PCB-nya itu seperti gosong atau kena panas ya teman-teman ya. Jadi sehingga jalurnya itu ada yang retak sehingga jadi terputus. Makanya saya jumper dengan kabel ya teman-teman ya, yang terhubung ke kaki emitor dari sebuah transistor penguatnya gitu teman-teman. Makanya suara tidak keluar ya. Setelah saya jumpernya sudah saya tes tadi, udah bagus ya teman-teman ya. Tapi saya bukan menjelaskan itunya gitu teman-teman. Itulah makanya dia ini panas tinggi. Mungkin mereka menggunakan speaker yang high impedansi ya, tidak seimbang dengan daya keluaran dari powernya ini gitu teman-teman ya. Di sini ada tertulis daya powernya itu 120 watt ya. Nah, 120 watt. Kalau speakernya misalnya melebihi 120 watt, tentu ini bakal rusak ya, powernya ini bakal rusak. Atau kalau misalnya atau kabelnya ya, kabel speakernya itu ada yang terhubung singkat, itu pun ini bisa rusak ya, karena kalau namanya hubung singkat itu kan harus tinggi ya. Jadi sehingga menyebabkan panas dan ini bakal bisa jebol. Tapi kebetulan ini tidak ada yang komponen yang rusak, berarti masih bagus komponennya. Yang hanya jalurnya yang terputus ya, tidak tahan terkena panasnya gitu teman-teman. Jadi di sini misalnya saya akan berikan teorinya sedikit ya teman-teman ya, secara singkat saja. Misalnya corong toanya itu impedansinya 16 ohm ya teman-teman ya, 16 ohm. Nah, kalau misalnya masjid itu kan biasanya dipasang secara paralel ya teman-teman. Misalnya ada 3 corong di atas, corong tuanya di atas ada 3, dan di bawah menggunakan speaker ya biasanya ya teman-teman ya. Untuk di dalam masjid, dalam ruangan biasanya ada yang masang 1 speaker ataupun 2 speaker. Kita anggaplah memasang 2 speaker di dalam ya, yang nilai impedansinya 16 ohm juga ya teman-teman ya. Ini toanya terpasang di sini 16 ohm ya, ada 4 ya, 4 kita katakanlah dulu 4 ya. Ini contoh ya teman-teman ya, 4 untuk yang di atas ya, misalnya di menara atau di kubahnya gitu teman, ada 4 corong toa dengan nilai impedansi 4 ohm gitu ya teman-teman. Lalu untuk speaker dalam
terpasang dua ya, dua speaker, berarti dengan nilai impedansi yang sama ya, 16 ohm, berarti ada 6 ya, 4 tambah 2 6. Nah, cara ngitungnya gitu teman-teman ya. Ini misalnya kita cari dayanya ya, daya untuk speakernya gitu teman-teman ya, sama dengan, nah di sini kan ada tegangan ya. Untuk impedansi atau low impedansi itu misalnya 8 ohm ya, tegangannya tuh di sini ada, dia menggunakan trafo OT ya teman-teman ya. Nah, ini kabelnya, ini trafo OT nya sebagai atau untuk trafo impedansinya ya, impedansi untuk low low impedansi dan high impedansi ya. Nah, di sini ada 0, 15 volt, 70 volt dan 110 volt ya, yang terhubung ke outputnya ini ya teman-teman ya, ke ini ya, konektornya terhubung ke, secara langsung tuh terhubung ke sini ya teman-teman ya, ke soket yang outputnya ini teman-teman. Nah, berarti kalau kita menggunakan yang 8 ohm tadi ya, output yang 8 ohm ini itu terhubung di sini ya, 15 volt ya. Ini ada kabel biru, blue, 15 volt. Nah, kita contoh ya, ini contoh ya teman-teman ya. Nah, 15 volt berarti daya sama dengan 15 pangkat 2 ya, 15 kali 15 ya teman-teman ya, dibagi impedansinya ya. Nah, kita cari dulu impedansi dari yang 6 speaker tadi ya teman-teman ya. Impedansinya 16 ohm, karena di paralel ya, itu rata-rata di paralel ya, bukan di seri ya teman-teman ya. Dibagi 6 ya berarti ya teman-teman ya. Hasilnya setelah saya hitung tadi pakai kalkulator ya, berapa ya, 2,66 ya, 2,66. Ini sama dengan ya teman-teman ya, 2 sama dengan 2,66 ohm teman-teman. Nah, di sini kita tulis di sini nilai impedansi ya, 2,66. Berarti kita cari 15 pangkat 2 nih ya, 15 kali 15 sama dengan 150 tambah 75, 225 ya teman-teman ya, 225 dibagi 2,66 sama dengan 84 ya, 84,58 ya, atau kita bulatkan 85 saja ya teman-teman ya. Nah, 85 watt gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau 85 watt itu masih aman ya teman-teman ya, masih aman karena daya dari powernya ini 120 watt ya, tertera yang ada di tertulis di belakang covernya tadi teman-teman ya. Nah, begitu cara pemasangannya teman-teman. Jadi seandainya yang 85 watt ini kita pasang ke high impedansi tadi yang 70 volt tadi atau 110 volt tadi, tentu bakal bisa jebol semua ya, speakernya bakal jebol semua, terputus semua ya teman-teman ya, terbakar. Nah, kalau ini panas itu biasa terjadi hubung singkat ya, hubung singkat atau speakernya korslet atau jalur kabelnya mungkin ada yang korslet, terhubung singkat gitu teman, makanya ini panas ya teman-teman ya. Dan biasanya tuh bisa merusak atau transistor ini biasanya jebol ya teman-teman ya, tapi karena tadi jalur terputus sehingga transistor ini jadi aman ya. Oke, semoga ada sedikit bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya sedikit berbagi pengalaman juga di sini ya teman-teman ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.